Salawatullah wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ibu bapak yang berbahagia, yang saya hormati dan saya muliakan semuanya, serta saya cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya pada malam ini kita masih diberi Allah hidayah, inayah dan himayahnya. Hidayah ada dua, hidayah al-ilmu, kita sekarang duduk di majelis ilmu. Hidayah yang kedua, hidayah taufik, kita diberikan oleh Allah. Hidayah taufik itu bisa melaksanakan apa yang sudah kita ketahui kebaikannya. Inayah adalah perhatian Allah SWT, jadi perhatikan oleh Allah SWT. Dan himayah adalah penjagaan Allah SWT, dan dijaga sehingga sampai hari ini kita masih dimudahkan untuk mentaatinya. Dan itu tanda kebahagiaan. Ketika seorang itu bahagia adalah ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk mentaatinya. Dan ketika seorang itu dijauhkan dari ketaatan, itu adalah tanda ketidakbahagiaan. Jadi bahagia itu sebenarnya mudah. Kalau kita semua Bapak Ibu senang melaksanakan amal ketaatan, senang berbuat kebajikan, mudah meninggalkan kemaksiatan, ini adalah suatu tanda kita bahagia. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dada kita dilapangkan menerima Islam ini. Itu tanda kebahagiaan dan hidayah. Allah berfirman, "Wa man yuridillahu bi khairan wa may yuridillahu bi ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki seorang itu diberi hidayah, maka Allah katakan yasrah, sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan, longgarkan dadanya untuk menerima Islam ini. Itu tanda orang yang dapat hidayah. Tapi sebaliknya, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Adapun orang yang sesat dan celaka, maka Allah jadikan dadanya itu sesek, sempit, seolah-olah dia naik ke langit. Dimaklumi kalau naik ke langit akan kekurangan oksigen. Dan ketika kita hidup di tempat yang kurang oksigen, kita bisa bayangkan bagaimana susahnya bernafas. Nah, itulah gambaran orang-orang yang tidak diberi hidayah. Begitu berat melaksanakan amal ketaatan. Ketaatan seolah hal yang sangat membebani. Hal yang sangat membuat punggungnya terlalu berat untuk memikulnya. Nah, ini tanda orang yang sesek dan tidak bahagia, tidak dapat hidayah. Kalau orang dapat hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, dadanya longgar, lapang dadanya untuk menerima Islam ini. Orang yang memandang begitu berat, bukan berat lagi baginya, satu kenikmatan. Menuntut ilmu seperti ini, itu amalan berat Bapak Ibu. Mengkaji agama Allah, duduk di majelis ilmu, itu bukan amalan ringan ini Bapak, ini amalan besar ini. Kenapa saya katakan amalan besar? Karena hanya bisa ditempuh hal ini orang-orang yang sabar, orang-orang yang cinta dengan kebaikan. Kalau orang tidak punya itu, duduk di majelis ilmu hal yang sangat memberatkan. Berat sekali, kakinya terpatri untuk bisa melangkah ke majelis ilmu. Tapi orang yang diberi hidayah, justru dia mendapatkan kelezatan ketika hadir di majelis ilmu. Dia diberikan sakinah, dadanya diberikan as-sakinah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasu fima bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa asyathumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Itulah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka belajar bersama, melainkan akan turun kepada hati mereka sakinah, tenangan jiwa. Mereka akan dicurahkan rahmat dari Allah Ta'ala. Mereka akan dicurahkan rahmat
Para malaikat mengintarinya karena mereka ridho dengan apa yang kita lakukan. Dan yang lebih membanggakan lagi, Allah menyebut-nyebut kita, memamerkan kita di depan malaikat yang di langit sana. Dipanggil nama kita dan nama orang tua kita. Subhanallah. Itulah ilmu Bapak Ibu. Tapi ini amalan berat. Buktinya di majelis ilmu pasti yang datang tidak banyak. Bukan cuma di sini, di mana-mana. Ya, walaupun mungkin datangnya 100, 200, itu masih sedikit jika dibandingkan dengan di majelis Ketek Ogleng, ya. Kalau majelis Ketek Ogleng bayar aja beribu-ribu ya. Kalau majelis ilmu nggak usah bayar, ya, difasilitasi oleh masjid, ustadznya datang sendiri, nggak usah dijemput, ya, gratis, males. Pahalanya besar, diberikan ketenangan, Masya Allah. Jalan pintas masuk surga, gak suka. Tapi kalau majelis Ketek Ogleng, bayar berapapun, yang datang ribuan. Nah, ya, jelas? Karena itu kita bersyukur Bapak Ibu. Ketika Allah memilih kita, hamba-hamba yang dicintakan dengan ilmu, dan jaga baik-baik nikmat ini, jangan sampai hilang. Jangan sampai nanti kita hanya diceritakan, dulu saya rajin taklim, dulu saya mantan orang yang suka ngaji, ya. Cuma mantan, buat apa? Mending mantan preman, akhirnya jadi baik daripada mantan orang soleh. Mau jadi mantan orang soleh, ya, mending mantan preman, mantan yang pemabuk, penzina, tapi jadi orang soleh di akhirnya. Itu yang terpenting, ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari penutupnya. Ya, inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira fayasbiqu alil kitabu wa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi, seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalnya ahli surga, rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Al-Quran, sehingga tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali satu hasta, karena amalnya dia baik. Begitu dia mati, langsung aja masuk surga. Namun ketetapan takdir telah mendahulunya, dia di akhir hayatnya beramal dengan amalnya ahli neraka. Gak sabar, tidak sabar di atas ketaatan. Di akhir ujung kematiannya justru dia beramal dengan amalnya ahli neraka, dan dia mati di atas amal itu, maka masuk neraka, kata Nabi. Wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira fa yasbiqu al kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Namun ada juga salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalnya ahli neraka, maksiat dosa terus menerus, siang malam pagi sore berbuat dosa, sehingga tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali satu hasta saja. Andai kata dia mati di kala itu, langsung masuk neraka. Namun ketetapan takdir telah mendahulunya, di ujung kematiannya, di akhir hayatnya, dia beramal dengan amalnya di surga, dia bertobat, ya, dia tinggalkan dosa-dosa dan maksiat. Ila man taba wa amana wa amila amalan shalihah, kemudian dia bertobat dan beramal dengan amal-amal yang baik, maka mereka itulah orang-orang yang kami akan mengganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Masuk surga dia, padahal dulunya ahli ma'asi, ahli maksiat. Nah, hadis ini adalah menjadi pelajaran bagi kita. Kalau sekarang ini Bapak Ibu, kita orang yang baik, maka tidak boleh kita takabur, sombong, bangga diri, meremehkan orang, karena kita juga nggak tahu apakah kebaikan kita ini sampai mati, kita nggak tahu. Karena itu jangan kita sombong, bangga diri, ujub, apalagi jangan. Kalau kita mungkin sekarang belum jadi orang baik, masih ada waktu untuk kita perbaiki. Allah masih beri kita usia. Allah buka pintu tobat siang dan malam. Ya, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musyun nahar wa yabsutu bin-nahar liyatuba musyil hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Allah bentangkan tangannya di waktu pagi untuk menerima tobatnya hamba-hamba Allah yang berdosa di waktu malam. Allah bentangkan kedua tangannya di waktu malam untuk menerima tobat hamba-hamba Allah yang berbuat dosa di waktu siang,
sampai matahari terbit dari arah barat. Artinya selagi matahari masih terbit dari arah timur, pintu tobat Allah buka semuanya. Dan kita nggak boleh putus asa, Bapak Ibu. Segede apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah lebih besar rahmatnya daripada dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa dan melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian putus asa dengan rahmatku. Sungguh Allah ampuni dosa semuanya. Ya, maka adalah kita jaga kebaikan yang Allah berikan kepada ini, ya, kita dijadikan orang rajin taklim, rajin sholat jamaah. Ini suatu ghanimah yang besar. Kita jaga agar Allah berikan kita istiqomah, ya. Karena itu kemarin masih dibahas itu, ya. Saya nggak bawa kitabnya, saya lupa, tapi insya Allah saya akan sedikit mengingat apa saja yang bisa menjadikan kita istiqomah, terus beramal dengan amal yang soleh. Ya, di antara hal yang bisa mendatangkan keistiqomahan kita dan terus berbuat kebajikan, maka yang selanjutnya adalah thalabul ilmi. Kita harus menuntut ilmu, karena ilmu itulah yang akan mengkabarkan bagaimana cara kita istiqomah, bagaimana cara kita memperbaiki diri. Kalau tanpa ilmu, jangan berharap. Ya, ilmu itu adalah masdar al-khair, sumbernya kebaikan. Tidak bisa orang baik tanpa ilmu. Ya, tidak bisa orang baik tanpa ilmu. Ya, baik itu bukan hanya sekedar niat semata, tapi harus benar cara melaksanakannya. Ya, cara mengamalkannya, dan untuk bisa beramal dengan benar tentu butuh ilmu. Ya, butuh ilmu yang akan membimbing dia untuk beramal dengan amal yang benar. Karena itu Allah berikan kita fasilitas pendengaran untuk mendengar ilmu, mata untuk membaca ilmu, hati untuk memahami. Ini semua adalah indera-indera utama yang Allah berikan kepada kita agar kita menuntut ilmu. Karena itu kalau tidak kita gunakan untuk menuntut ilmu, kalau akan ditanya indera kita ini, wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, janganlah kalian tawakuf, ya. Tawakuf itu berhenti pada suatu amalan atau ucapan atau perbuatan yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Jangan, sebab pendengaran kalian, ya, penglihatan kalian, dan hati kalian mas'ula, akan ditanya. Kok kamu bisa beramal tanpa ilmu? Dulu pendengarannya kemana? Gak pernah pengajian, gak pernah duduk di majelis ilmu. Buat apa telinganya? Ya. Matanya buat apa? Gak pernah membaca ilmu. Tanya. Hatinya buat apa? Nggak bisa memahami ilmu. Repot nih. Kita mau jawab apa, Pak? Ya. Kita semua waras. Mata kita waras, telinga kita waras, hati kita waras. Kalau mata kita, ya Allah, dulu saya buta, bisa dijawab. Dulu saya tuli, nggak bisa dengar. Dulu hati saya nggak waras. Maka kita dapat udur. Oh, dapat udur, diterima udur kita. Tapi jadi masalah, semuanya waras. Matanya waras, telinganya waras, hatinya waras. Kau gak nuntut ilmu, kemana? Ya. Padahal disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Barzah As-Salami radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, la tazuru qadam 'abdin hatta yas'alu an umri fima afna wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an ilmi fima fa'al wa jismi fima abla. Inilah bergerak kedua kaki manusia, terpatri, Pak. Bekekek poso Jawa ini, ya. Gak bisa kemana-mana di yaumul qiyamah hingga dia ditanya oleh Allah tentang umurnya, untuk apa dia fanakan dulu. Ilmu umurnya dulu habisnya buat apa? Entah ingin apa. Ya. Kuliah duit terus, cari fulus terus. Atau tuh apa? Senang-senang terus, ya. Nuruti kemampuan hati, kesenangan hati, hobi. Nyubuni mancing terus, yang malam pagi sore mancing terus. Nyubuni main sekak, catur terus, yang malam pagi sore main catur terus. Habis waktu untuk itu. Na'udzubillah. Celaka ini kita, Pak.
Waktu habis untuk hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Rasulullah mengatakan, min khusri islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda indahnya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Mungkin tidak berdosa, tapi kayaknya nggak ada manfaatnya. Rugi saya nanti. Ya. Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam mengatakan, di antara tanda-tanda orang itu bahagia adalah yaitu ihtimam lil awqat, dia punya perhatian dengan waktu. Ya, punya perhatian dengan waktu. Dia bakhil dengan waktu. Ya, ihtimam lil awqat, dia punya perhatian dengan waktu. Karena itu Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Ya. Ini. Karena itu seorang harus menuntut ilmu. Ya. Untuk nanti bisa menjawab ketika ditanya oleh Allah, ya, umur kita ditanya oleh apa. Yang kedua, hartanya. Kalau harta Bapak Ibu, pertanyaannya dua. Min aina iktasabah, dari mana kau mendapatkannya? Nah, caranya dulu ditanya. Caranya memperoleh dengan cara yang halal atau cara yang haram, tanya dulu. Sudah selesai, baru kedua. Wa fima anfaqah, kemana kau belanjakan? Waduh, berat. Ada orang carinya halal dengan cara yang baik, tapi keluarnya haram. Ada orang caranya haram, keluar caranya dapat mengharam. Nipu-nipu dan lain-lain ya. Tapi untuk sedekah, untuk bantu masjid, santunya anak yatim, ada begitu ya. Ini juga nggak berguna. Yang paling bagus dia caranya halal, dikeluarkan di atas kebaikan. Ditanya, harta itu dua. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Ini sudah lama ya. Semakin Bapak banyak hartanya, semakin lama. Iya. Baju kita berapa pasang? Sepatu ada 4 pasang. Sepatu I, sepatu A, sepatu B, sepatu C, sepatu D. Tanya semua. Sepatu A dulu dapatnya dari mana? Terus digunakan untuk apa? Sepatu B, sepatu C terus. Baru pertanyaan sepatu Pak, pertanyaan baju. Belum pertanyaan yang lain-lainnya. Mobilnya berapa? 3. Mobil A dapat dari mana uangnya? Terus digunakan mobilnya untuk apa? Tanya. Masya Allah, semakin banyak hartanya, semakin suwe. Makanya sama orang fakir terpaut setengah hari. Jadi setengah hari orang fakir sudah masuk surga, baru setengah harinya orang yang kaya nusuk. Tapi setengah hari itu berapa Bu? 500 tahun. Kalau satu hari nanti 1000 tahun. Kalau setengah hari berarti. Ini orang-orang fakir sudah senang-senang dibidadari, sing sugih sing dikisap. Mana hatane akeh, sing sumlarat atau apa? Tok jimbiji, Mbah Ringgo, Mbah Kering Dinggo, ranti pondok, ya wis langsung aja cepat-cepat masuk surga. Ya kita harus juga memaklumi, ya karena apa? Dulu dia di dunia juga rekoso Pak, gitu. Sing jenengan sing sugih kan iso seneng-seneng nggih. Iso seneng-seneng karo bondone ya yen kacek yo ngalah. Pilih ndi? Jenengan sakniki pilih marat, minjing cepat masuk surga atau pilih sugih? Mending pilih sugih kok keri apa-apa ngoten nggih. Misalnya kon pilih, jelas toh kita nanti masuk surganya yang orang fakir 500 tahun baru orang kaya. Tapi kon milih tetap pilih sugih kok. Ibu milih apa? Ya toh. Padahal sok kacek 500 tahun loh. Ya, tapi kedudukannya beda ya, bisa juga nanti yang kaya derajatnya lebih tinggi karena sedekah lebih banyak. Cuma kalau masuknya tetap kalah dhisik, nggak bisa itu sebab jenengan sudah dibahagiakan di dunia. Cuma kalau kedudukannya belum tentu, bisa jadi nanti yang kaya ketika masuk surga lebih tinggi karena amalnya lebih banyak mungkin begitu. Tapi kalau masuk surganya tetap kita nggak bisa dahului. Ya, tapi kon milih tetap milih sugih. Jenenge hawa nafsu ngoten niku. Iya. Golek sing ngene sugih cepet mlebu surgane ngono. Emang dalil dhewe ya. Dalilnya gitu, Pak. Ya, pertanyaan ketiga, wa an ilmi fi mafa'al, tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Nah ini ilmu ditanya lagi lah.
Ilmu itu dimanfaatkan di tiga alam, di dunia ditanya, di akhirat ditanya, di alam kubur ditanya. Ilmu itu di alam kubur kan man rabbuka, man nabiyuka, tanya ilmu kan. Ilmu itu digunakan di tiga alam, makanya kalau nggak ngaji itu ciloko mencit sudah, ciloko mencit. Ya, celaka itu kalau orang nggak belajar agama itu. Ini gue mau jelaskan kepada manusia, kok angel bener, supaya mereka mau ngaji, kok angel sekali. Sekarang takmir sudah nggak kurang-kurang yang diumumkan, ya. Dikasih pengumuman ada kajian, disiapkan oleh takmir masjid, dicarikan guru, itu kurang apa takmir ya? Tapi yang datang bisa dihitung, Pak. Coba ganti pengajian ini ketek ugleng mungkin. Dia wangel ya. Saya ngelintis pengajian di kampung itu, ya. Sampai biaya caranya mau ngaji, sampai kita kasih makan yang enak-enak, biar orang mau mengaji. Mau niatnya golek makan espen, yang penting krungu ilmu. Yang penting krungu ilmu dulu, Pak. Iya. Mau niatnya cari snack monggo, tapi nanti lama-lama dengar ilmu, insya Allah akan berubah. Mungkin awal-awalnya cari snack, tapi setelah itu berarti setelah dia tahu ilmu, oh dia nggak lagi cari itu. Setelah dia mengetahui keutamaan ilmu, ya mungkin karena mereka tidak pernah mendengar ilmu dan pentingnya ilmu, sehingga dia nggak tahu bagaimana ilmu itu kedudukannya dalam agama kita sangat tinggi sekali. Makanya Allah katakan kepada Nabi apa? Wa qur rabbi zidni ilma, ya. Wa qur rabbi, wa Muhammad, katakanlah ya Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Artinya Allah hanya memerintahkan nabinya untuk minta tambahan ilmu, tidak minta tambahan harta, bukan. Allah enggak mengatakan ya Muhammad wa qur rabbi zidni malan, ya Allah tambahkanlah saya harta, boten. Allah enggak mengatakan wa qur rabbi zidni qadran, ya Allah tambahkanlah aku pangkat dan jabatan, nggih boten. Allah juga mengatakan wa qur rabbi zidni zaujatan, ya Allah tambahkanlah aku istri, nggih boten. Tapi ilman, tambahlah aku ilmu, ya. Menunjukkan bagaimana agungnya ilmu, sehingga Allah hanya memerintahkan nabinya untuk minta tambahan ilmu, bukan minta tambahan yang lainnya. Ya. Makanya ilmu adalah ghanimah, bekal untuk kita istiqomah terus di atas kebaikan. Jangan jauhi majelis ilmu. Ya. Jangan tiruti apa badan itu senangnya leyeh-leyeh, rileks, masuk surga. Nah, surga ini sopo? Nyambut gawe males duwe akeh, banter narkoba. Gak mau rekoso, gak mau keringetan, duitnya akeh, Pak. Ngamal mboten pun pengen swarga sing paling dhuwur. Alhamdulillah. Saya jelaskan Bapak Ibu, surga itu didapat dengan mujahadah. Mujahadah itu maknanya pun tenanan. Makanya oleh Allah surga di atas, ditaruh di atas, Pak. Illiyin. Kalla innal abrara lafi illiyin, ya Allah, sesungguhnya Allah mengatakan sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan itu di surga itu di atas tempat yang tinggi lah. Karena tinggi butuh mendaki itu butuh apa? Butuh power, kekuatan, butuh skill, ilmu, butuh tali, butuh kekuatan, berat di atas. Mujahadah, kalau nggak sungguh-sungguh jatuh jenengan. Tapi kalau neraka sijin di bawah, nggak usah pakai tali, langsung nyemplung, biur. Gampang neraka itu, ngikuti hawa nafsu, insya Allah lancar jaya masuk neraka. Tapi kalau mau ke surga, nahan dan mengendalikan hawa nafsu, berat. Amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, kemudian dia kendalikan hawa nafsunya, nah surgalah sebagai tempat kembalinya. Nah, itu. Makanya harus beramal. Fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui dari berbagai macam nikmat surga yang Allah janjikan, ya, dia karena apa yang mereka amalkan, ya, karena sebab apa yang mereka amalkan. Harus beramal, nggak bisa hanya angan-angan, impian, lamunan, wah nggak sampai.
Ya, tarjuna jata walam tasruk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Kau menginginkan keberuntungan dan keselamatan, namun kau tidak menempuh jalannya. Ya, ingat perahu itu tidak pernah berjalan di daratan. Kalau kau ingin sesuatu, tempuh jalannya. Ingin surga, tempuh jalannya. Jalannya surga itu kata Nabi, wa khuffatil jannah bil makari. Jalan ke surga itu diitari dengan hal yang makruh-makruh. Yang hawa nafsu, yang jiwa ini nggak senang. Tapi mau nggak mau harus kita tempuh karena itu jalan ke surga. Makarih yang makruh-makruh, ngaji, mengendalikan hawa nafsu, ya. Seorang istri berbakti kepada suaminya, suaminya berbuat baik kepada anak istrinya, anak-anak berbakti kepada orang tuanya, itu berat, makruh. Ya, sedekah, ya, sudah kerja mati-matian, tiba-tiba kita harus keluarkan sedekah, masjid, sholat jamaah, untuk ilmu, makruh. Tapi itulah jalan ke surga. Wa khuffatin nar bisyahwat. Kata Nabi, tapi jalan ke neraka diitari, dikelilingi dengan hawa nafsu, syahwat. Makanya tadi ikuti hawa nafsu, lancar jaya masuk neraka. Ya, kita harus tempuh. Ya, jangan dibayangkan, tapi ditempuh jalannya. Ya, itu yang pertama ya. Kalau kita ini istiqomah dan terus di atas kebaikan, maka jangan jauhi majelis ilmu yang sudah sering saya sampaikan. Ya, bagusnya itu sepekan 3 kali, sudah bagus lah. Kalau bapak ibu punya jadwal ta'lim itu sepekan 3 kali, insya Allah sudah cukup. Kalau tambah lagi tiap hari ngaji lebih bagus, karena kan walaupun setiap hari ngaji kan cuma 1 jam, karena ya enggak pada maghrib sampai isya, kadang nggak sampai 1 jam kan ya. Kalau sepekan 3 kali cuma 3 jam sebenarnya, dunianya sudah terlalu banyak. Ya, nanti kalau bisa setiap hari ngaji cuma 6 jam. Padahal waktu yang Allah berikan sehari 24 jam kali 6 berapa? Kali 7 berapa? Hanya dipotong 6 jam sepekan untuk taklim. Gitu aja katanya sudah tiap hari ngaji, tiap hari ngaji. Pamit bojone ngaji sithik, ngaji terus geret sarungi. Kapan gue keluarga? Ya Allah, kapan gue keluarga? Lah 20 jam kan gue ngaji sak jam bendino ngaji to Mas. Iki wis ngaji meneh. Gue keluarga kapan? Ini bojo tak ijolke langsung asli nah. Tukar tambah tenan bojone. Ibu ampun ngoten nggih. Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, harta apa yang paling afdal dijadikan harta simpanan? Harta yang paling afdal loh Bu. Nabi katakan lisanun dzakir, lisanan dzakir, lisan yang banyak berzikir. Yang kedua qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga zaujatan mu'minatan tu'inu ala imani, memiliki istri yang beriman dan selalu membantu ketaatan suaminya. Kalau ibu ingin jadi harta yang afdal, jadilah perempuan atau istri yang beriman, tu'inu ala imani, membantu keimanan suaminya, mendorong. Malah ngelingke Mas, jadwal ngaji toh pura-pura lali. Mati lagi ya. Oh iya ya. Baru mangat jo lali, jo turu. Aku yo oleh-oleh ilmune iki lho iso melu ngurusi gawean omah. Jo lali ilmune jo turu lho Mas. Nyo pulpene kalau bukune nggo nyatet kan mesti lali ya Mas. Tenan, mulai piye Mas itu apa faidahe? Waduh, oleh ustaz indal terus kok. Mumet aku ngambut padahal turu. Nah gitu Bu ya, jangan gembosi, justru udah berangkat ngaji dulu. Ini tak tandangannya sih Bu, pokoknya Mas berangkat dulu cari ilmu. Buat kami nih, Mas mau ngajari apa kami kalau Mas nggak cari ilmu? Ya, gimana? Mau didik istri kita, anak kita, kalau kita yang laki-laki tidak mau ngaji, mau diajari apa anak istri kita? Padahal kewajiban suami apa? 3 ya. 1, memilihkan ibu yang baik. 2, memberi nama anak yang baik. Yang 3, mengajari Al-Quran. Nah kalau bapak-bapak boten purun ngaji, mungkin ngajari Al-Quran anak pripun. Padahal ini kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, maka bapak-bapak harus ngaji. Nah syukur-syukur sama istrinya ngaji bareng, Masya Allah. Ya, 3 kali sepekan tuh insya Allah bagus ya. Nah biasanya ibu-ibu tuh kalau nggak ngaji error macam-macam ya. Kalau sudah ngaji bagus 2 hari tok, kok hari ketiga error meneh. Ya ngaco ya.
Jak blonjo wae. Mas, gini diskon all item loh Mas. Diskon apa? All item apa? Semua diskon. Rugi loh ini hari teko. Iki yang pengajian yo diskon gitu. Status 5 menit itu ditutup diskon. Ya begitu ya, error tuh ya. Kalau para salaf dahulu kalau sudah mulai error tuh diajak piknik. Wah, ben seneng. Tapi pentingnya neng makbaroh neng kuburan. Di kuburan Pak Lurah, iki kuburane Pak Wali Kota, bondone digo kabeh. Biar hatinya lembut. Aksir min dzikri hadimil ladat, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan duniawi, yaitu mati. Dan mati itu kan penghancur rencana. Jangan punya rencana monggo, ngurip nggih duwe rencana. Oh, nanti umur sekian bangun rumah, umur sekian ini monggo rencana. Tapi begitu mati, bubar rencananya, langsung bubar. Maka itu dikatakan penghancur kenikmatan dunia. Bercita-cita monggo, beringinkan monggo, tapi yang mati bubar rencana nih, cita-cita nih bubar. Ya, nah makanya jangan terlalu ditaruh di hati dunia itu Pak, biar lepasnya ringan ya. Kalau bisa dunia itu taruh di tangan saja, jangan dilebok ke hati. Biar ngetok nih gampang, dikon infak bismillah, ning tangan enteng, tapi ning hati wah wangel. Di hati itu sulit. Nah, kalau para sahabat itu dunia di tangan mereka tapi nggak pernah menyentuh hati. Makanya kalau disuruh infak sama Rasulullah, wah cepet-cepetan infak. Karena memang ditaruh di tangan saja. Bayangkan, Utsman bin Affan itu berinfak 100 onta, Pak. Masih kurang tambah lagi 100 onta. Abdurrahman bin Auf berinfak apa? 1 peti emas. Insyaallah ya. Ini para sahabat. Dunia di tangan mereka tapi tidak pernah nyentuh hatinya. Kalau kita dunia belum ditang udah neng hati. Ya, sing jomblo bojo ayu urung duwe digo mimpi terus. Karena durung di bojo, tadi buat terbang tiap malam. Bayangkan doa. Ya, bayangkan terus. Padahal belum dimiliki. Mobil mewah belum dimiliki, rumah bagus belum dimiliki, dibawa, diangan-angankan. Senengnya di mobil apik, senengnya di HP, rumah apik. Padahal belum di tangan, wis mlebu ning hati. Kalau sahabat udah di tangan tapi gak masuk di hati. Nah, itulah bedanya kita dengan mereka. Nah, wangel gitu, wangel. Dunia orang koneng hati juga wangel. Ini kan teori ini ngoten, ning prakteknya nggak angel. Kalau nggak angel, betul sama nggak angel. Supaya senengnya orang ning hati itu nggak angel. Kita tuku motor anyar, tinggu anaknya nyerempet becak. Anaknya goblok. Agiannya gue sampai becak, anaknya digoblok-goblok. Jadi anaknya kalau motornya larang motori. Cuma lecet sedikit Pak, tanggung melecet. Wah, anaknya disemprot habis-habisan. Hanya cicilan tuh anaknya habis. Ya, coba. Anaknya orang lebur hati, motor lebur hati, ya kan? Yang anaknya orang sholat orang nesu, anaknya orang di masjid orang nesu. Ini motornya melecet sidik muni-muni. Berarti untuk tidak memasukkan dunia ke hati itu tidak mudah, angelnya. Nah, caranya belum supaya sakit. Caranya kita harus mengetahui dunia dengan hakikat kehinaannya, akhirat hakikat kemuliaannya. Kalau ngotot begini sakit, ya. Itu juga proses ya. Dunia itu apa sih hakikatnya? Hina hakikatnya. Wonten nilainya. Makanya Nabi kita katakan apa? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Belum subuhnya loh Pak. Salat sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Anda aplikasikan. Nabi juga mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah, masaka kafiran syarbatal ma." Jikalau andai kata dunia itu ada harganya, andai kata Nabi, ada harganya seharga selembar sayap nyamuk. Andai kata enak regoni murah, hanya selembar sayap nyamuk dunia. Niscaya orang-orang kafir itu tidak Allah beri minum walaupun 1 tegukan, karena mereka nggak pantas diberi minum, kafir mereka. Andai kata dunia ada harganya, itu pun selembar sayap nyamuk. Tapi ternyata orang kafir boleh nggak minum? Wah, memang suka minum, mau diambil dunia semuanya boleh. Kenapa? Karena memang dunia di mata Allah
tidak ada harganya. Makanya orang kafir ngambil boleh nggak? Boleh. Mau ambil kabeh, ambil aja. Kados kalau ibu punya daster wis bolong rolas, wis koyone merempul disambung didandani ora iso, ditambal ora iso. Iku gombal ora iso. Jangan buang ke tong sampah, lempar dasternya. Terus ada orang pemulung itu kafir, ngambil daster ibu. Jenengan izinkan mboten, Bu? Izinkan kan, karena itu udah nggak ada harganya ya. Oh ambil, monggo. Walaupun dia orang kafir, ambil. Itu harganya yuk. Nah sama, andai kata dunia itu ada harganya, saya orang kafir nggak boleh minum. Tapi karena dunia nggak ada harganya, orang kafir boleh makan, boleh minum. Ambil saja dunia semuanya boleh. Ya, nah itu harus tahu dunia hakikat kehinaannya dan akhirat dengan segala kemuliaannya. Udah ngerti itu, baru nanti proses hati akan bisa menerima. Nah. Ya, karena sejatinya dunia itu kalau kita hilang di dunia, bagi orang beriman nggak ada yang kehilangan. Hilangan, ibu pulang dari pasar mulang nangis apa bu? Oh, copetan Pak Piro, orang kata saya ora hilang, sok bali, pasti bali. Ya akhirat akan kembali itu uang 2.000 yang dicopet itu. Cuma dalam bentuk apa? Pahala. Ya, nggak ada yang hilang dunia itu. Bagi orang beriman, ya semua bernilai untuk akhiratnya. Beda kalau orang kafir. Ya, orang kafir karena apa? Kalau gak nilai, karena orang kafir hidupnya untuk itu. Ya, makanya Allah katakan walam yurid ilal hayati dunya dzalika mablaghu minal ilm. Tidaklah mereka menginginkan kehidupan ini kecuali dunia semata, dan itulah batas akhir ilmu mereka. Beda kalau orang beriman, wabtaghi fima taqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini prinsip hidupnya orang beriman. Hendaklah kau mencari masa depanmu di akhirat. Nah, perintahnya mencari akhirat, perintahnya. Larangannya kau jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi dunia itu hanya sekedar jangan dilupa. Sebab mau nggak mau kita masih tidur di dunia, kita juga butuh di dunia, butuh. Tapi itu hanya segera jangan dilupa. Kau punya anak, punya istri, ya kerja, cari nafkah. Kau butuh dunia untuk anak-anakmu, sekolah, istrimu, nafkah. Kerja, cari nafkah. Jangan dilupa itu, kewajiban juga kamu. Tapi bukan tujuan utama. Tujuannya adalah ibadah kepada Allah akhirat. Dunianya jangan dilupa. Nah, orang tua kita dulu dibalik Pak, Ibu. Orang tua kita, Gula dia sing akeh le. Mulih kudu sugih le ning aja lali salat. Lho. Aja lali salat. Lah akhirat iki guru aja lali. Akhire lali salat. Lah kan guru aja lali salat. Kleru ya. Kudune cari akhirat aja lali lho le. Kowe yo anak di bojo, yo peni, kei nafkah, kowe yo wong tua, wis tua, santuni misalkan begitu ya. Nah, jangan dilupa dunia, jangan menjadi perintahnya jangan cari dunia, tapi dunia jangan dilupa. Itu aja. Jangan dibalik tadi, ojo lali salat, akhirnya lali. Kan hanya sekedar jangan dilupa, bayangkan akhirnya hanya jangan dilupa, bukan tujuan. Nah, kacau kan pemikiran seperti ini. Ya, itu satu lagi. Ya, di antara hal yang jika kita istiqomah adalah ikhtiarus shadiqi, ya man yakhsyallaha. Adalah kita mencari teman-teman yang mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau kita ingin istiqomah terus walaupun sudah keluar dari Ramadan, kita terus di atas kebaikan, maka langkah selanjutnya setelah kita menuntut ilmu adalah Bapak Ibu selalu berusaha mencari teman-teman yang mereka itu orang-orang yang takut dan takwa kepada Allah, biar kita selalu baik bersama mereka. Sebab Nabi kita katakan almaru ala dini khalili wal yandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu bersama agama teman dekatnya, maka hendaklah setiap kalian selalu melihat dan memantau siapa yang menjadi teman dekatnya. Dan Nabi juga mewanti-wanti kepada kita, la tusahib illa mu'minan. Kau jangan mengambil teman dekat kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini sangat penting untuk menjadikan kita selalu baik, karena teman-teman kita orang istiqomah. Kita jadi baik, karena teman-teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan. Sebaliknya kalau teman-teman kita buruk, yang akan nular su'ul khuluq yu'ti, kata para ulama. Akhlak yang buruk itu nular. Nah, kalau teman kita tidak baik, ya lama-lama kita ketularan. Mau ngaji, ngapain ngaji?
Udah kok gue ngaji, udah berpisan yuk, gue ngaji terus ya, ngaji kasar. Orang bendino ngaji, orang bosen. Sekali-kali nongkrong gini ya, katut. Nah, temannya buruk, ketularan. Nah, makanya jangan mengambil teman kecuali orang yang soleh, biar kita ikut jadi baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti pertemuan akan datang kembali ke pembahasan hadis. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.